Shalom. Shalom. Selamat sore. Apa kabar? Luar biasa Tuhan kita. Selamat sore, Pastor Ivan. Selamat melayani di JIK. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau satukan hati kita. Kita bersyukur kalau kita diberi kesehatan untuk bisa datang ke tempat ini. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik. Kalau kami ada sampai saat ini, kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebelum kami mulai ibadah ini, biar Engkau sendiri yang Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memimpin kami di dalam kami beribadah. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh fokus hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang sudah datang di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami. Biarlah Tuhan, hati kami boleh hanya fokus untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan tempat ini boleh Tuhan pakai untuk ibadah di tempat ini. Kau memberkati Pak Wijaya dan Juli yang sudah Tuhan membuka tempat ini untuk bisa kami beribadah. Diberkati Tuhan Pak Wijaya dan Tuhan Juli, juga ketiga anaknya, berkati kesehatannya, diberkati pelayanannya, diberkati pekerjaannya. Kami percaya Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, kami membuka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan pujikan, kami berkumpul. Biar belas kasih Tuhan ada pada bangsa ini. Kita mau pujikan pujian. Biar belas kasih-Mu Bapa memenuhi hati kami. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah Dia. Kita berkumpul di tempat ini supaya Tuhan senantiasa memberikan belas kasih kepada setiap kita untuk bangsa ini. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa ini. Kami percaya Kau mengasihi akan bangsa ini Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu di bangsa kami Bapa. Oh, syukur kami Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Amin. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punyalah seperti Engkau. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan turun atas bangsa ini ya Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Sebab itu Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa bagi bangsa ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami Bapa. Terima kasih Kau mau bersorak-sorai. Kami mau bersuka cita karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih yang siap memuji Tuhan bersama saya, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Kami sama-sama kita bantu berdiri. Kita pujikan, kami berkumpul, kita berkumpul. Kasih salam satu dengan yang lain. Kita seminggu gak ketemu. Salam satu dengan yang lain. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya.
mau teruskan pujian kita yang kedua. Pujian ini. Mari kita mau pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Tuhan kita adalah Raja dalam segala raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mari kita sembah Dia, Dia Raja di atas segala raja. Sama bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kembali, terima kasih. Mungkin ada yang bersaksi. Kalau ada yang mau bersaksi, saya buka ruang kesaksian. Yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini baru namanya anaknya Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus semuanya, saya mengikuti Bapak Ivan Wijaya hadir di Yestokam. Ya. Saya baru ini tahu Powi katanya Bulani dengan C Yuli. Nama saya, saudara suka nama saya yang panjang apa nama saya yang pendek? Nama saya yang pendek Ana. Gampang ya diingat ya. Nama panjangnya? Nama panjang. Tahu. Nama panjangnya Susana. Yang penting adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Itu nama di atas segala nama. Nama yang memberi keselamatan. Nama yang membukakan jalan apapun yang saudara-saudaraku yang terkasih saat ini sedang menghadapi. Percaya? Amin. Jadi maaf saudara-saudara, bukan
bukannya saya kepingin menggurui atau mengajari saudara-saudaraku yang mungkin usianya di atas saya. Tetapi satu hal yang menjadi pengalaman saya adalah semaksimal kita lakukan, kerjakan apa saja yang mampu kita kerjakan. Amin. Tetapi kalau sudah tidak bisa kita pikir, sudah tidak bisa kita kerjakan apa-apa, sudah mentok, tidak usah bingung, jalan terus saja. Karena apa? Hidupmu ada di tangan Tuhan Yesus. Apalagi kata Tuhan Yesus, sampai putih rambutmu aku akan menggendongmu. Amin. Amin. Makanya saudara, berbahagialah usia-usia emas yang kita alami saat ini. Karena saat ini kita sudah digendong sama Tuhan. Amin. Apa yang kamu takutkan? Jangan takut saudara. Maju terus. Ada satu tokoh yang juga berkata begini, ajar, gaspol. Jangan takut saudara, karena apa saja yang di hadapan kita itu selalu Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Satu hal saudara yang akan saya sampaikan, bahwa saya sangat bersyukur sebagai orang tua. Anak saya tanggal 14 kemarin telah diwisuda untuk master manajemennya. Mungkin saya satu kali meralat, ada kesalahan gelar di situ yang seharusnya belum boleh ditulis. Doktor yang kedua itu belum boleh ditulis saudara ya. Karena ini masih OTW. Ya, jadi masih disertasi. Belum ya saudara ya. Nah, seperti itu. Itu yang Tuhan berikan benar-benar. Hikmat Daniel itu Tuhan limpahkan, karuniakan, anugerahkan atas kehidupan anak saya. Dan tetap kita harus ingat bahwa bukan kuat dan gagahku saya sebagai orang tua bisa membawa anak ini seperti ini, tetapi semata semua ini karena anugerah kemurahan Tuhan, kasih karunia. Semua ini Tuhan yang jadikan seperti hari ini. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan firman, kebenaran firman-Nya ya saudara. Tidak usah dengar sekarang, zaman sekarang sudah mulai banyak khotbah-khotbah yang miring-miring. Biarin aja saudara. Yang penting saudara sendiri itu harus ngerti firman Tuhan. Jadi kalau mau diajak ngawur, mau diajak ke jurang, saudara tahu, ini mau ke jurang, pasti atret saudara. Oh enggak Tuhan, saya enggak mau ikut. Pokoknya test case-nya adalah firman Tuhan. Siapapun yang memperkatakan, sekalipun followernya puluhan ribu, ratusan ribu, enggak peduli saudara. Yang penting cocok enggak sama firman Tuhan. Kalau cocok, ya enggak apa-apa, ayo ikut. Nah, itu yang menjadi prinsip saya sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita mau terus semangat, kita mau terus berjalan menurut firman Tuhan. Kalau saat ini banyak yang berita-berita yang tidak baik, tapi kita sebagai anak Tuhan harus punya hikmat untuk bisa memilah yang tidak baik, tidak usah diikuti. Kita tetap berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, kemanakah kami akan mencari kasih sejati. Ku perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami perlu keajaiban-Mu hanya. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hamba-Mu yang telah sebentar menyampaikan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Bapak. Amin.
kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami berkata, kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru, amin, saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu terus ada bagi setiap kami Tuhan. Tangan-Mu yang senantiasa Tuhan menolong pada setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Luar biasa keajaiban-Mu Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kemanakah kami mencari? Tidak ada kasih yang sejati selain Engkau. Kasih sejati. Kemanakah kami berseru, saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Saatnya dengan kasih kita sama-sama bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih upaya kami. Sore hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, berbakti memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap korban pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan itu boleh berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami ingin mendengarkan bagian dari firman-Mu. Berilah kami telinga seorang murid untuk memahami setiap apa isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara untuk gereja-Mu di tempat ini. Pergunakan hamba sebagai alat-Mu Tuhan. Bukan hamba yang berkata-kata, tetapi Engkau sendiri akan berkata pada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau masih ada kuasa kegelapan, kami bersatu hati. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan Kau keluar. Kau tidak boleh bekerja di tempat ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam setiap tanah hati kami, dan boleh berbuah pada musimnya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. 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 Coba lihat kanan kiri dulu. Katakan, kamu luar biasa loh hari ini. Iya.
Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ivan Wijaya. Mungkin terlalu heboh kemarin dimasukin semua ya gelar saya secara akademik. Ya, memang kalau bicara gelar akademik saya ada 7 saat ini, baik S1, S2, S3, dan puji Tuhan sementara jalan juga lagi jalan 5 kuliah di 5 kampus berbeda. Hari ini jalan. Ya semua Tuhan karena Tuhan baik ya. Tadi saya mohon maaf tadi sedikit terlambat, harusnya jam 3 gitu ya. Karena pertama kali saya dihubung itu jam 5. Iya. Kebetulan memang di hari Rabu saya ngajar Bapak Ibu ya, ngajar, saya jadi dosen. Jadi selesainya setengah 3 lebih 10, tapi tadi saya cepetin, tapi tetap nggak nutut Pak sininya karena jalanan di Tidar tadi macet sekali. Tapi ya puji Tuhan semua baik ya Bapak Ibu. Saya bersama dengan mama saya di tempat ini, kami tinggal di Kota Malang dari 2018. Kita mungkin 8 tahun belum lama di Kota Malang. Bapak Ibu mungkin lebih paham Kota Malang. Kami sebenarnya dari Surabaya, tapi sempat ada di Manado 9 tahun gitu ya kira-kira. Nah Tuhan semua baik mengatur dalam porsi kita masing-masing ya. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11. Kita akan belajar satu kebenaran penting di sini. Boleh kita nanti baca bareng ya, bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 11. Iya. Saya akan baca ayat 1, nanti Bapak Ibu baca ayat 2. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu baca yang keempat. Nanti ayat 11 kita baca bersama-sama gitu ya. Saya udah mulai berdiri untuk menghormati firman Tuhan Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 1 sampai 11 ya. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya ayat 4. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas dan Simon Petrus berkata, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, semua orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 50 sebagai banyaknya. Ayat 11 bersama-sama 2, 3. Lalu Yesus memanggil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari ayat ini kita belajar satu hal, ya. Kita bisa membaca satu karakter Tuhan Yesus. Ayat 2 tadi ditulis apa? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Satu hal yang kita harus pahami bahwa Tuhan Yesus itu suka menolong orang. Amin. Percaya? Coba kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus suka menolong kamu. Tuhan
Tuhan Yesus tidak bisa hatinya itu diem saja ketika ada orang sakit. Dia pengen menolong. Ya apa caranya? Nah demikian juga kita sebagai pengikut Yesus yang katanya Kristen kan pengikut Yesus kan, harusnya juga memiliki hal yang sama, punya hati yang sama. Ketika ada orang butuh pertolongan, ya apa caranya? Tidak harus uang ya, kita bicara tidak harus uang. Bisa saja bentuknya perhatian, bisa saja bentuknya doa, bisa saja seperti itu. Lakukan saja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu suka menolong. Demikian juga saya dan saudara, Bapak Ibu semua sebagai gereja Tuhan, Tuhan Yesus juga ingin kita itu punya hati menolong. Mbuh cuma pengen merhatiin, mbuh cuma doa, ya, apapun lah. Yang penting ada hati untuk Nah, kita harus tahu bahwa karakter Tuhan Yesus itu pasti suka menolong. Pasti itu. Kalau kita baca Injil Matius, sementara Tuhan Yesus mengajar, dia itu juga suka sekali menyembuhkan. Kalau kita baca di Matius 5, sementara ngajar ada orang sakit disembuhkan. Sementara ngajar ada orang sakit disembuhkan. Bahkan, yang paling penting ini, kalau Bapak Ibu baca di Matius 5, 6, 7, Yesus itu sudah capek, habis khotbah, habis menyembuhkan orang, dia itu pengen istirahat, pulang ke rumah. Sementara pulang, tiba-tiba ada seorang ngomong, Simon, sama Petrus, Simon, mertuamu sakit. Tuhan Yesus sudah bilang apa? Ayo kita pergi ke rumah mertuamu. Ngapain? Menyembuhkan. Zaman dulu Bapak Ibu belum ada nama nih mobil, betul ya? Tidak ada namanya sepeda motor. Zaman dulu orang kemana-mana jalan kaki. Kalau sudah punya uang dia pakai keledai. Atau paling kalau sudah punya uang lebih bisa beli unta. Nah, ini loh, udah capek loh. Saya jalan lagi ke rumahnya Simon. Ngapain? Mendoakan, menyembuhkan. Loh itu tidak punya hati menolong, gak bisa. Coba tidak punya hati menolong, wis kesel, mau budal maneh. Tapi itulah Tuhan Yesus, dia suka menolong. Nah, karakter ini penting. Bahkan apapun kebutuhan kita, ingatlah dia, karena dia suka menolong. Jangan kita cari manusia. Manusia itu kita minta tolong, pertolongannya belum datang, omongannya datang duluan, terus omongannya nyebar di nang-di, bener ya? Bener gitu ya? Iya. Loh, guru tentu nolong, omongannya nyebar duluan. Mengecewakan manusia. Itu kata firman Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan lo gak pernah mengecewakan kamu. Nah, ternyata kita belajar lagi ayat 5. Perhatikan ayat 5. Ini yang unik. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat? Ternyata selain suka menolong, Tuhan Yesus itu punya karakter yang berikutnya. Dia suka mencukupi. Ya. Di ayat 5, Tuhan Yesus bilang sama Filipus, di manakah kita bisa membeli roti supaya mereka ini dapat? Perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah tanya sama Filipus, uangnya ono piro? Betul? Halo? Tuhan Yesus cuma tanya, di manakah beli roti? Tuhan Yesus tidak pernah tanya sama Filipus, uangmu ada berapa? Tapi jawabannya Filipus loh salah. Lihat ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, ya apa? Roti seharga tidak akan cukup.
Cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sekotong kecil. Seringkali Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada kita itu, perintah Tuhan suruh pada kita jalan ono. Tuhan Yesus tidak pernah tanya, wangmu nok piro? Loh kok bisa Filipus itu loh mikir, loh 200 dinar loh Tuhan tidak cukup. Loh kok bisa? Tuhan Yesus tanya, di manakah beli roti? Loh dijawab sama Filipus apa? Uang 200 dinar nggak cukup Tuhan. Pernah kita gitu? Tuhan lo ngomong, tolong ono orang itu, duitku lo gak ono Tuhan. Lo Tuhan gak nyuruh kamu pakai keluar uang kok. Tuhan suruh kamu menolong. Seringkali kita secara manusia hitung-hitungan. Ya. Padahal waktu dulu matematika bagus apa jelek? Matematika dulu zaman dulu jelek-jelek Pak. Tapi lek hitung-hitungan duit kok pinter. Luar biasa manusia ini. Lek akuntansi hebat-hebat, tapi lek matematika dulu hitung-hitungan kurang-kurangan kok angel ya. Tapi kalau firman Tuhan, Tuhan ingin tahu bahwa Tuhan itu pengen mencukupi sebenarnya. Bahkan dia bertanya sama Filipus, di mana kita bisa dapat roti? Loh Tuhan tidak pernah tanya, berapa sih uangnya? Loh tidak pernah tanya itu. Tapi kita kadang salah merespon Tuhan. Ini kita salah. Bahkan di Matius 14 ayat 15-16 ayat yang sama, menjelang malam murid-murid datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makan di desa-desa. Itu Matius 14 ayat 15-16. Sama cerita. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid itu ngusir. Ngomong gitu loh, kok mulai Tuhan jadi beban. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menghitung kita sebagai beban. Amin. Amin. Maka dari itu kita juga harus sama. Ketika kita melihat jiwa-jiwa, oh ini jiwa Tuhan, jiwa-jiwa ini perlu untuk mengenal Tuhan, jangan menghitung mereka sebagai beban. Ingat, Tuhan Yesus mau mencukupi hidup kita. Dia mau loh mencukupi hidup kita. Nah kadang kita ini tidak mau mencukupi hidupnya orang lain. Ya. Nah, lanjut ya. Perhatikan sekali lagi di dalam Yohanes ini. Kenapa Filipus hitung-hitungan sama Tuhan? Padahal dia tahu Filipus ini bukan orang yang baru pertama kali ikut Tuhan loh. Kalau kita lihat di dalam cerita-cerita di Matius, itu cerita ini ada di Matius 14. Kalau cerita di dalam Lukas, di Injil Lukas pasal 9, cerita ini. Ya. Nah, artinya Filipus itu sudah melihat bagaimana Tuhan membuat mukjizat. Ya, dia berjalan melihat, oh Tuhan Yesus pernah membuat mukjizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dia melihat loh. Tapi dia dalam hal keuangan dia nggak percaya sama Tuhan, masih hitung-hitung. Bahkan ini yang lebih parah lagi, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya namanya siapa? Andreas. Siapa Andreas Pak? Andreas itu murid pertama Tuhan Yesus. Betul? Semua menurut catatan Alkitab, Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus, betul? Andreas yang dipanggil pertama, lalu Andreas panggil Petrus, lalu baru Tuhan Yesus panggil Yohanes dan Yakobus. Perhatikan ayat 9. Andreas lo ngomong gini, di sini lo Tuhan, ada seorang anak bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Perhatikan kata-kata berikutnya, ini kata-kata yang kurang ajar sebenarnya menurut saya. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas ini bukan orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, betul? Dia murid pertama. Tapi ngomong sama Tuhan Yesus,
5 roti 2 ikan loh. Apa artinya Tuhan untuk 5.000 orang lebih ini? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, apapun yang kau punya hari ini, jangan kau remehkan itu. Mungkin kita bilang, Tuhan aku loh cuma begini. Stop, berhenti ngomong itu. Berhenti. Engkau sedang meremehkan kuasa Tuhan kalau kau ngomong seperti itu. Tuhan aku loh cuma punyanya ini. Stop, ngomong itu. Berhenti. Andreas, murid pertama yang melihat banyaknya mujizat, ngomongnya loh, apa artinya Tuhan 5 roti 2 ikan? Berhenti kita ngomong seperti itu. Hari ini kita harus belajar. Ayo, stop. Jangan pernah ngomong, Tuhan aku cuma begini Tuhan. Berhenti. Tuhan aku loh, usahaku loh cuma kayak gini. Stop. Berhenti. Kita harus belajar bagaimana cara Tuhan Yesus mau memberkati kita. Ya. Coba saya mau tanya. Rotinya ada berapa Bapak Ibu? Rotinya. Ikannya berapa? Jadi berapa? Di tangan Tuhan Yesus jadi berapa? Enggak salah, kita nggak ngomong gitu kok. Coba. Iwae piro iwae? Iwae loro. Rotine dadi piro? Jadi banyak banget. Enggak, kita nggak ngomong gitu kok. Coba. Rotine berapa rotinya? Nah, iwae piro? Loro. Dadi piro? Banyak. Enggak, Alkitab nggak ngomong banyak. Coba perhatikan ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu apa? Berapa banyak? Sekali lagi, berapa banyak? Ulang lagi, berapa banyak? Sebanyak yang mereka kehendaki. Saya bikin bahasa Jawa supaya gampang ya. Rotine piro Pak? 5. Iwae piro? Dadi piro? Sakarmu. Ngerti nggak arti sakarmu itu? Amin. Paham? Sakarmu wis. Terserah mau dadi piro. Artinya apa? Berkat itu stop saat kita bilang stop. Sebanyak yang mereka ayo kasih tahu kanan kiri, berkat itu sakar. Loh, kunci berkat itu ada di tangan kita loh. Amin. Kalau kita percaya sama Tuhan, apa yang kita miliki kita kasih sama Tuhan, kunci berkat di tangan kita. Menjadi sebanyak yang mereka. Makanya saya tidak pernah percaya sama pendeta yang ngomong kalau orang Manado itu 5.000 orang ini orang Manado, tidak mungkin Pak sisa 12 bakul. Kenapa? Karena orang Manado itu mesti bungkus model muli roti ini wae. Tapi karena ayat ini yang ngomong sebanyak yang mereka kehendaki masih bungkus tetap 12 bakul, percaya? Percaya nggak? Enggak percaya deh, telat. Masih bungkus tetap sisanya 12 bakul. Itu yang benar kita ngomongnya. Kenapa? Karena sebanyak yang mereka, berarti sak bungkus-bungkusnya bener ya. Saya tetap sisa 12 bakul. Itu Alkitab yang ngomong, Bapak Ibu, bukan saya. Betul? Berarti masih 5 roti 2 ikan, masih Manado, masih Malang, bungkus gak popo, tetap sisanya tetap 12. Karena sebanyak yang mereka. Ayo kasih tahu lagi kanan kiri. Tuhan memberkati kamu sakarepmu. Enak toh? Enak kan? Jadi Bapak Ibu, jadi orang Kristen jangan pelit. Karena apa? Berkat itu sakarepnya kita. Sebanyak yang mereka akan dapat. Artinya berkat stop saat kita bilang stop. Enak loh. Kunci berkat itu milik kita. Ayo berapa banyak?
berkat stop gara-gara omongan kita. Wis lele, sekolah kok wis gede, dadi PNS. Dadi PNS temen ndak? Karena apa? Berkatnya stop karena kita bilang PNS. Makanya mandek berkatnya sampai mas gitu. Bapakmu gak sama sekolah nang kamu wis mandek kok sampai SMA. SMA tok sakno arek. Kenapa? Berkatnya stop karena kita bilang stop. Hati-hati dengan perkataan kita. Kita nggak bisa nuntut Tuhan. Loh, kan sudah tak berkati sesuai dengan perkataanmu. Kunci berkat itu di tangan kita. Hati-hati. Maka dari itu, saya anjurkan sama Bapak Ibu orang tua, doakan anak-anakmu. Kamu kaya luar biasa. Gitu loh. Amin. Iya toh? Punya gedung, punya hotel. Oh, ada doamu. Mosok di doamu, wis pokoknya SMA, mari yo. Ya SMA bener. Kenapa? Karena kita berdoanya begitu. Bisa jadi hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu karena kesalahan-kesalahan. Saya kasih contoh. Saya ada jemaat di Gresik dulu, buka satu persekutuan itu. Saya doa, saya cerita tentang firman ini Bapak Ibu. Berkat itu stop saat kita bilang stop loh. Berkat itu tergantung kita sakarepmu, kata Tuhan. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Dia itu, oh Pak kalau gitu saya salah doa. Doa apa Pak doa? Saya tuh doa, Tuhan, ini kan di Surabaya ini kan sering hujan karena dia harus ke Surabaya kalau bekerja. Tuhan kasih aku mobil loh. Saya murah. Rusak nggak apa-apa kok tak perbaiki. Loh, dikasih Tuhan bener. Mobilnya murah. Ben bulan mesti rusak. Oh, no yang rusak. Kok bisa ya? Karena rusak nggak apa-apa. Yang penting kok tak perbaiki. Jadi tiap bulan dikasih Tuhan rusak. Coba sih salah. Salah sendiri. Di Surabaya juga ada. Gara-gara dengan doa ini. Oh pantes saya dulu salah doa. Doanya ya loh. Dia doa gini, Tuhan, saya ini 60 tahun udah oma-oma. Saya ini 60 tahun Tuhan kontraktor, tahu kontraktor? Kontrak oma terus. Minta rumah kok Tuhan. Ini penting. Minta rumah ini tidak salah. Dia lanjutin. Cilik gak apa-apa Tuhan. Di belakangnya rumahnya orang gak apa-apa. Dikasih Tuhan sama persis. Cilik di belakangnya rumahnya. Jadi pintu masuk rumahnya dia itu cuma setapak gitu loh. Bapak Ibu mungkin kalau di Surabaya pernah tahu ya, jalan setapak gitu. Loh persis loh Tuhan kasih. Cuili RSSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Cilik beneran di belakangnya rumahnya orang. Biasanya salah siapa? Amin. Terus dia ngomong, waduh itu salah, saya revisi. Dia revisi lagi. Rumah ini sekarang gede, tapi saya salah doa lagi. Tuhan, aku tuker rumah kok Tuhan, dia bilang itu. Si rumah ini rada gede Tuhan, saya rapi. Di Gang Buntu gak apa-apa Tuhan. Lu rumahnya lu persis di pojokan Gang Buntu saudara. Kok bisa ya? Luar biasa ya Tuhan itu ya. Lu Tuhan baik loh. Dikasih seperti yang kau ini kan sakarepmu. Jadi sama salah. Gak iso nyalahno Tuhan. Kadang hidup kita mungkin salah doa. Coba dikoreksi. Oh boy doaku 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Coba Bapak Ibu koreksi doanya Pak. Mungkin salah doa. Saya tahun 2021 saya bilang Tuhan, saya kasih ono hikmat kayak Daniel itu loh. 10 kali lebih cerdas daripada orang sejamannya. Itu kata Alkitab ngomong loh. Daniel dikasih 10 kali lebih cerdas daripada orang sejamannya. Boleh gak doa minta gitu? Boleh. Saya doa Tuhan kasih ono kecerdasan. Tapi Tuhan buktikan
Bagaimana saya kasih satu program, ini profesor-profesor ekonomi, profesor manajemen keuangan di Manado. Saya kasih satu program, mereka bilang, kok kita nggak pernah kepikiran itu? Ini profesor loh yang ngomong. Lalu saya bilang, wah, kalau satu ini mungkin kebetulan, ya toh, saya uji lagi. Saya tahu tahun 2023 saya memberanikan diri kuliah 6 jurusan bersamaan. Sampai tidur jam 2 malam, jam 3 malam, bangun jam 7. Tapi puji Tuhan, lulus semua. Satu semester yang A- cuma 2, lainnya AKB. Kok bisa? Karena boleh nggak minta? Boleh. Sekarang jalan 5. Soalnya kok 1 wis lulus, tinggal 5. Masih jalan. Barengan Pak, iso. Bisa Bu. Asal kita minta. Tuhan lo ngomong, sakaremu nah. Amin. Ayo sekali lagi ngomong karena diri sakaremu. Amin saudara. Berkat kita itu terserah dari kita. Ini pelajaran yang penting ya. Kenapa? Karena kita hari ini, ayo koreksi doa hari ini ya. Coba mungkin anak kita, keluarga kita ada permasalahan, itu mungkin karena kita salah doa beberapa tahun yang lalu. Ayo kita benerin doa, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi orang yang belajar berharap sama Engkau. Karena kalau kita belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang begitu luar biasa, Dia mau menolong kita, Dia selalu mau mencukupi kita, bahkan berkat pun itu ada di tangan kita kalau kita mau bilang stop. Makanya kalau kita belajar itu harus belajar dari doa Yabes. Yabes itu kalau doa apa? Berkatilah aku berlimpah. Dia nggak pernah batasi Tuhan, betul ya? Makanya oke. Doa jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Dia minta doa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Terus perluas tanahku, digedekno. Ya. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu belum punya rumah, minta sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Saya terlalu yakin. Kenapa? Tuhan itu suka menolong. Suka menolong. Bahkan dikatakan tadi, searepe kita. Ya, kuncinya kan di diri kita itu. Terserah kita. Nah, tahun 2021 waktu Covid, saya doa gini, Tuhan, utangku lunas sama kok. Minta sama Tuhan kan boleh. 2020 ya, awal. Waktu awal tahun baru. Tuhan, aku minta lunas utangku. Masih ada cicilan rumah, masih ada cicilan mobil. Minta sama Tuhan. Boleh? Boleh, kenapa nggak boleh? Covid. Kerjaan KP pending semua. Secara akal nggak bisa menyelesaikan utang. Koyoke doanya terlalu muluk. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti menyelesaikan. Tahun 2021 itu 2020 itu sambil saya kerjaan mulai turun, saya mulai bilang, Tuhan ya apa ya? Gimana caranya? Saya bergerak. Saya tahu firman Tuhan ngomong apa yang gak pernah kamu pikirkan, gak kamu pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Betul ya? Itu kata Alkitab ngomong. Kalau kita yakin bahwa berkat itu sakarepe kita, masalah cara itu terserah Tuhan. Kita harus ingat bahwa masalah cara itu urusannya Tuhan. Kalau berkat itu terserah kita, kita mau klaim itu, maka kita yakin bahwa cara itu terserah Tuhan. Jangan pernah ngatur Tuhan. Caranya itu terserah. Sudah tahun 2020 itu saya itu iseng di Facebook gitu, jualan satu kelas lah online.
Tuhan kasih berkat dari situ. Tuhan kasih berkat 10 tahun gaji UMR dibayar di depan cash. Sampai saya tengah-tengah gini, Tuhan kok bisa ya tahun 2020 saat orang bingung dengan uang, Tuhan kasih itu sih di depan dan benar-benar lunas. Itu saya sampai nggak habis pikir, saudara, kok bisa ya Tuhan bisa seperti itu. Di situ saya yakin bahwa ayat ini benar terjadi. Saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lebih pengalaman dari saya. Ya, coba introspeksi diri, hal-hal yang penting, doa-doa, mungkin doa-doa yang salah, coba introspeksi. Ada doa-doa, oh iya ya, doa yang ini. Saya selalu kalau dalam doa itu selalu saya catat Bapak Ibu. Terus, oh tanggal ini sudah selesai, ini sudah selesai. Saya pernah ada satu doa, 30 tahun Tuhan enggak jawab. Doanya cuma satu, minta adik. Enggak dijawab sampai sekarang. Ya, tapi ya saya bersyukur. Tapi doa yang lain semua dijawab Tuhan. 34 tahun saya berdoa untuk engkau saya. Tuhan, saya minta engkau saya percaya Tuhan Yesus. 34 tahun saya berdoa. Sebelum dia meninggal, dia cuma bilang gini, Van, boleh nggak engkau itu dibaptis Katolik? Saya bilang, cuma satu aja engkau jawab pertanyaan saya. Engkau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya, percaya. Engkau yakin bahwa kalau engkau mati Tuhan Yesus mampu menyelamatkan? Iya, percaya. Sekarang ngomong, Tuhan Yesus, engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dia ngomong. Dan tak lama setelah itu dia meninggal. 34 tahun saya berdoa. Saya nggak tahu berapa lama kita berdoa, tapi saya pastikan Tuhan pasti menjawab doa kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah banyak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong. Kami yakin dan percaya, apapun yang kami perlukan, Engkau pasti menolong kami. Kami tahu itu Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mencukupkan. Kau selalu rindu mencukupkan kami. Terlalu yakin itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Hari ini kami tahu bahwa berkat itu sudah Kau berikan di dalam hidup kami. Dan berkat itu stop saat kami bilang stop. Kami belajar hal yang baru. Tapi kami yakin dan percaya setiap perkataan-Mu akan tertanam di dalam hidup kami. Kami mulai belajar Tuhan bagaimana kami meminta sama Engkau, kami berharap sama Engkau. Dan kami yakin di dalam doa-doa kami yang tidak putus-putus, satu saat kelak Engkau akan menjawabnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri akan mempertajam setiap firman yang sudah ditaburkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat katakan amin. Saya kembalikan pada pujian. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Biar kita mau senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab saatnya kita akan doa syafaat. Bertugas doa syafaat untuk ke depan. Mari kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami beribadah di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau penuhi bejana hatinya dengan firman-Mu kembali Tuhan. Supaya di mana dia berada, Engkau mau pakai keluarganya juga kami serahkan di dalam tangan-Mu, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan di mana dia berada. Juga kami serahkan Tuhan hamba-Mu di tempat ini, Bapak Wijaya Tuhan, yang sudah menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah kepada-Mu. Engkau mengetahui ketulusan hatinya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau mau berkati dia Tuhan.
Engkau melimpahkan apa yang dia inginkan Tuhan, apa yang dia minta kepadamu, seperti firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami imani, pasti semuanya pasti jadi Tuhan. Haleluya. Kami serahkan keluarganya ke dalam tangan-Mu, anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sekolahnya, pekerjaannya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau-lah sumber dari segala perkara. Kalau kami mohon dengan iman Tuhan, kami percaya satu kali pasti terjadi Tuhan. Juga kami berdoa saat ini Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu saat ini. Marilah Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami satu persatu, pertumbuhkan iman kami Tuhan, supaya bukan hanya kami mendengar, tetapi kami mengalami dalam kehidupan kami satu persatu Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini Tuhan untuk negara kami. Engkau mengetahui Tuhan apa yang sedang terjadi dalam negara kami. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami mulai dari presiden Tuhan ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan Engkau beri rasa takut akan Engkau Tuhan, supaya dalam setiap apa yang dia ucapkan, dia lakukan, dia katakan, dia perbuat Tuhan, semuanya dengan rasa takut akan Engkau, supaya satu kali kelak Tuhan negara kami benar-benar boleh mencapai satu negara yang aman, damai, sentosa Tuhan, seperti cita-cita rakyat Indonesia saat merdeka Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu hanya dapat berdoa Tuhan, biarlah Engkau mendengar doa kami. Juga bencana-bencana yang saat ini sedang terjadi dalam negara kami Tuhan, kami serahkan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, lepaskanlah bangsa kami dari segala malapetaka Tuhan, dari segala tindak kejahatan juga Tuhan, yang saat ini sedang merajalela. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, lepaskanlah bangsa kami dari segala penderitaan Tuhan. Karena kami tahu kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa kami Tuhan. Karena kami mohon semuanya Tuhan, pekabaran Injil juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang mengabarkan Injil di mana-mana tempat Tuhan. Seperti amanat agung yang Engkau perintahkan Tuhan, sertailah mereka, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya benar-benar berita Injil sampai kemana-mana, ke ujung bumi Tuhan. Sebab kami tahu kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Kami serahkan semua doa kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pelepas jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kebiasaannya kita akan berikan persembahan. Berdoa untuk persembahan. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu, sehingga kita bisa kembali beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Semoga firman yang kami dengar tidak sia-sia, melainkan mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan saatnya kami akan mempersembahkan sedikit yang kami punya ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang belum, untuk melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Kita pujikan masuk ke dalam sembahyang jalan.
silakan pada Bapak Wijaya. Ya, shalom. Ya, pertama terima kasih buat Pastor Ivan Wijaya. Ya, ini luar biasa, capek-capek dari ngajar langsung ke sini sesuai firman-Nya. Tuhan tidak pernah nolak untuk melakukan yang terbaik ya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Diberkati firman Tuhan ya, luar biasa ya. Jangan ngerti banget ya Jadi yang aneh-aneh tentang 2 ikan 5 roti itu sudah jelas ya hari ini ya. Sangat-sangat jelas ya. Berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Ivan, juga Tante Susana, juga Ibu Lani ya. Ini saya juga sudah kenal lama, tapi lama gak ketemu ya. Ya dalam pelayanan ya. Pengumumannya nanti minggu depan tetap ada ibadah awal minggu, berarti perjamuan kudus ya, nanti pakai baju putih sesuai komitmen kita bersama. Nanti kita kuatkan di fellowship. Jadi setelah ibadah kita fellowship dengan ketentuan bawa berkat dewe-dewe ya. Nanti di luar nggak usah ngomong macam-macam ya. Wes pokoknya kepingin bawa aja. Mau bawa kerupuk, bawa permen, wis terserah wes ya. Jumlahnya juga tidak menentukan ya, sepakat gitu ya. Jadi biar kita tidak ada obrolan di luar tentang macam-macam. Tadi di sini juga tadi dijelaskan loh, Tuhan Yesus itu baik, mencukupi kita semua loh. Tidak boleh hitung-hitungan loh sama Tuhan, betul ya. Nanti kau onde situ, kalau udah tahu koncone wakil mek situ. Gak iso dicuil, apa kau kan harus nyumuk wijani siji-siji gitu ya. Ya, bisa ngerti ya, jadi biar saya mau ada satu perubahan di lansia. Karena misi sudah kita lakukan, tapi visi masih merangkak. Kita maunya berubah, bertumbuh, dan berbuah. Saya yakin kita akan dikirim orang-orang luar biasa. Terlebih hari ini, saya begitu dikasih nama, terus dikenalkan. Wah, ini luar biasa ini. Saya lihat pasti umurnya lebih muda dari saya, tapi titelnya sudah, waduh wis kebablas wis karuan. Tapi saya yakin ini karena teladan orang tua yang memberikan teladan luar biasa. Dan akhirnya muncul satu teladan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tidak gampang loh. Saya dapat titel aja wangel. Entuk siji wis diomongno sa Indonesia. Betul enggak? Entuk siji loh diomongno di Indonesia. Sekolah ndi Pak Wijaya gak sekolahnya nih. Ya, tapi luar biasa pelayanan saya hitung sudah 18 tahun. Ndak kloso. Dulu jadi gembala FA 4 tahun. Sampai lebih dari 14 tahun sekarang tetap kumpulnya yang besok ya ini noni koko ini ganteng ayu lansia tok wis mau kepethuk sekolah minggu balik mana dienggono mau kepingin ketemu yud di menggono lagi. Ini luar biasa. Saya jadi merasa memiliki satu karunia. Jadi kalau nanti ada katakanlah gelar-gelar ojo di semoni ya. Nanti itu dokter, waduh lain Ivan kan sekolah loh, lain kan, mesti lain. Ya kan nanti dapat gelar pastor, bingung lagi ya. Tapi saya yakin orang dipakai Tuhan itu pasti luar biasa. Sekolah itu saya ngomong pasti perlu, setuju ya. Kalau nggak perlu ya gak bisa seperti berdiri tadi. Tadi penjelasannya gak podo ya penjelasanku. Dua ikan 5 roti itu pasti nggak sama. Tapi dari firman hari ini saya diingatkan tentang pelayanan mungkin 10 tahun yang lalu ada satu kegiatan baksos. Jadi di situ kita mau baksos di suatu desa dengan mengundang hamba Tuhan juga berkumpul kurang lebih 20 gereja. Ya, kita sudah gembala sudah ngomong, videotron sudah dikuatkan. Silakan yang mau nyumbang ya, terserah mau nyumbang apa, wis beras apa, wis terserah. Kita mau baksos ya. Nah, tapi setelah kita kumpul-kumpul dengan hamba Tuhan dan pelayan ngomongin nanti didol separuh lagi. Separuh harga. Maksudnya gitu bukan didol separuh, dikasih 1 kilo, dikasih 0,5 kilo enggak. Dijual setengah harga. Nah, waktu itu di videotron sudah ngomong baksos. Tapi di sini kita nggak mau menjelekkan gereja atau saya nggak menyebutkan nama. Saya juga kenal dengan gembala saya yang dulu sangat-sangat luar biasa. Hari ini pun, nah ini mumpung ada dosennya juga ini ya, dosennya Yestoya. Jadi Yestoka bukan satu pertandingan atau persaingan atau apapun, tidak ada. Jadi Yestoya, beliau atau gembalanya punya motivasi yang sangat luar biasa. Saya kenal beliau sangat luar biasa.
Saya belajar dari cara kerjanya, saya belajar dari pengembalaannya, itu sangat luar biasa. Dan Yesaya ini menjadikan satu motivasi buat jemaat. Ini perlu, bahwa Yesus pasti tolong saya. Nah itu kalau kita mau doa ya pasti Tuhan Yesus pasti tolong saya. Betul enggak? Karena Tuhan Yesus suka menolong. Tidak salah. Tapi Yestokam pun bukan jadi satu saingan. Tapi kami satu pergumulan, saya sendiri rindu bahwa Tuhan Yesus nanti datang itu untuk menolong kita semua. Amen. Betul enggak? Bukan nolong kamu, bukan nolong aku, bukan nolong Pastor Ivan, bukan nolong kita semua. Makanya saya keluarkan Yesus tolong kami. Tapi sekali lagi bukan jadi satu persaingan atau ini yang terbenar, enggak. Saya juga punya iman. Yestoya itu pasti Yesus tolong saya. Dalam doa pasti kan Yesus pasti tolong saya. Betul enggak? Maksud saya doa ya boleh, doa syafaat pasti doakan sesamanya boleh. Tapi ada satu iman untuk menolong saya itu pasti ya. Jadi tidak usah diobrolkan tentang Yestoya dan Yestokam. Kita punya misi sendiri. Dan yang pasti semua punya satu tujuan khusus, memuliakan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, nanti pengumumannya selanjutnya nanti bisa diikuti di grup. Tolong nanti kalau sudah ada pendaftaran langsung daftar. Dan ini yang perlu saya koreksi lagi, kalau sudah daftar jangan batal. Itu nanti ganggu setiap acara penjemputan, ganggu nanti konsumsi, ganggu lain-lainnya, betul enggak? Terus ini tadi saya anggap maklum karena ada satu perubahan. Pastor Ivan pun ya bukan merasa telat keliru, dan ini pun telat kabeh ini. Salah kabeh juga karena memang kita harus menghormati keadaan kampung di sini. Nanti ada buka bersama di depannya masjid, jadi kita harus maju. Biasanya memang jam 5, jadi saya majukan jam 3 biar kita nggak ganggu. Tapi selama puasa nanti berikutnya nanti kembali seperti biasa ya. Terus pengumuman lainnya tetap nanti di minggu pertama pakai baju putih, perjamuan kudus, jangan lupa fellowship yang diutamakan. Nggak usah mikir macam-macam ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat Pastor Ivan, juga Ibu Susana, juga Ibu Lani. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, firman hari ini kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Diingatkan kita bahwa Tuhan suka menolong buat kita. Berarti kita tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Kita terus melakukan yang terbaik di usia lansia ini, terus kita melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kiranya firman hari ini menjadi berkat yang sangat indah untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan
Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan di pada sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan membawa perubahan kepada lansia jadi bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kiranya Tuhan firman hari ini Tuhan akan dibawa pulang jadi berkat yang terindah untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Terkhusus hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Pastor Ivan Tuhan. Terus Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat yang mulia dari-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam studinya Tuhan, Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaannya Tuhan, dan Engkau berikan hal yang luar biasa baik Tuhan. Saya juga berdoa buat Tante Susana Tuhan, mamanya Tuhan. Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Terkhusus akan Engkau menjadi dia teladan Tuhan, menjadi teladan yang baik Tuhan buat anak, buat semuanya Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi, dan Kau berikan kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Saya juga berdoa buat Ibu Lani Tuhan, Kau terus berikan hikmat, Kau berikan perlindungan kesehatan, Kau terus berikan berkat yang luar biasa Tuhan. Dan juga Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa makan, silakan mungkin Bu Sri, Bu Endang ya. Bu Endang. Oh, Bu Endang, Tante Endang, doa makan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa kami bisa berkumpul di sini, telah memuliakan nama-Mu dan sudah menekan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima berkat jasmani Tuhan. Kiranya Tuhan berkat ini akan menjadi kesehatan bagi tubuh kami, dan bagi yang menyediakan berkat ini kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan. Haleluya, amin. Ya. Kita foto dulu.